Chapter 1181, Darah Setan Api. Xuan Kongzi tanpa sadar tersenyum sambil melihat mendidih alun-alun. Atmosfer adalah sesuatu yang hanya ada selama pertemuan pil, bahkan ketika dibandingkan dengan acara lain di seluruh benua. Semua pesaing, silakan ambil tempat kamu. Kompetisi final tidak dibatasi oleh aturan apapun. Kamu semua harus menggunakan upaya penuh kamu untuk menyemprotkan pil obat yang paling baik untuk kamu penyempurnaan. Petik 1. Darah dari banyak pesaing di arena secara bertahap mendidih ketika mereka mendengar suara tua Xuan Kongzi bergema di atas langit. Semua orang saling berpandangan sebelum sebuah dentuman keras terdengar. Orang bisa melihat banyak tokoh tiba-tiba bergegas ke arena. Angka bergegas ke segala arah pada saat itu. Bahkan sinar matahari yang menyebar sedikit terhalang oleh mereka. Ada banyak platform batu di langit. Itu bukan masalah bagi mereka untuk menahan semua pesaing yang tersisa. Meskipun para pesaing sudah menjalani 2 babak eliminasi, di mana hampir 90% telah dieliminasi, jumlah yang tersisa masih cukup besar. Lebih dari 1000 orang mengangkat kuali bersama-sama. Adegan ini akan spektakuler. Xiao Yan juga dicampur dalam sosok manusia yang datang ke segala arah. Dia tidak terburu-buru memilih platform batu miliknya sendiri. Sebaliknya, ia membiarkan banyak tokoh bergegas ke panggung batu. Beberapa pesaing bahkan akhirnya berebut beberapa platform batu. Xiao Yan tetap di udara. Hanya setelah sebagian besar orang memilih platform mereka, dia melangkah di udara dan perlahan mendarat di atas platform batu yang lebih dekat ke tepi. Seseorang harus benar-benar fokus saat menyaring pil obat. Hampir setiap tempat di daerah tengah telah ditempati. Jika seseorang akhirnya merasa terganggu saat memurnikan pil, akan sangat terlambat untuk menangis. Ukuran platform batu ini Xiao Yan telah mendarat tidak besar. Ukurannya hanya 2-3 kaki. Namun, itu cukup besar untuk menahan seseorang. Dia menyilangkan kaki dan duduk setelah menemukan tempatnya. Setelah itu, matanya menyapu ke segala arah. Mereka menyapu Cao Ying, dan Zhen, dan Song Qing. Mereka bertiga agak jauh. Namun, mereka tidak merebut platform batu tengah yang tampaknya memiliki atmosfer yang megah. Sebaliknya, mereka telah menemukan tahapan batu yang tenang di dekat tepi. Mata Xiao Yan menyapu 3 sebelum tiba-tiba berhenti di platform batu apung yang tidak jauh dari ketiga. Sosok manusia hitam duduk di sana dengan mata tertutup, memulihkan diri. Orang ini, dia menyembunyikan aura aslinya lagi. Xiao Yan menatap sosok hitam itu. Alisnya sedikit mengerut. Saat ini, Mu Gutua tidak lagi memiliki kekuatan yang dia tampilkan kembali di alam pil. Auranya telah menjadi sangat normal dan tidak terlihat dari aura pesaing biasa. Namun, setelah insiden itu, kelompok Xiao Yan sadar bahwa itu orang tua ini jelas merupakan musuh yang sangat merepotkan. Mu Tua Gu ini juga seorang alkemis tingkat 8. Tingkat semacam ini mungkin salah satu yang sangat sedikit orang di antara para pesaing ini dapat melampaui. Meskipun aku hanya perlu masuk 10 besar untuk mendapatkan kesempatan untuk menaklukkan api-api 3000, orang tua ini sangat tidak percaya. Dia tidak akan membiarkan orang lain menyentuh api-api 3000 sebelum dia. Selain itu, dia juga anggota dari Hall of Souls. Jika dia mendapatkan tempat juara Pillars Pil Gathering, Pil Tower sepertinya akan terlihat buruk ketika topik dibesarkan di masa depan. Oleh karena itu, orang tua ini pasti akan memilih untuk mengambil tempat juara jika dia punya kesempatan. Petik 1. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi yang bijaksana. Meskipun dia bisa dianggap telah maju ke tingkat ke-8 dalam Realm Pil, dia, setelah semua, baru saja memasukinya. Pasti akan ada celah antara dia dan setan tua seperti Old Mugu. Bagaimanapun, orang tua ini adalah seorang ahli dari generasi yang sama seperti Yao Lao. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Meskipun menempatkannya seperti ini, Xiao Yan tidak punya solusi. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Xiao Yan adalah menempatkan semua usahanya dan mencobanya. Dalam hal apapun, dia mengadopsi pikiran untuk mendapatkan api-api 3000. Jika orang tua ini ingin menghalangi, dia hanya bisa dengan kasar memberinya tendangan. Kekacauan di langit berangsur-angsur berhenti sementara pikiran ini berlama-lama di dalam hati Xiao Yan. Semua pesaing telah menemukan platform batu mereka sendiri dan mulai mengatur barang-barang mereka dalam persiapan pil penyulingan. Bang! Petik 1. Mata Xuan Kongzi perlahan menyapu platform batu di udara.
Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan Belce dengan lincah menyimpang untuk waktu yang lama di atas dasar kompetisi. Ini adalah waktunya. Semua orang, harap naikkan kuali kamu dan perbaiki pil kamu. Petik 1. Bang, bang, bang. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika atmosfer seketika mengeras. Segera setelah itu, kuali obat bergegas keluar dari semua arah. Mereka akhirnya mendarat di tanah. Suara metalik yang berdering terus bergema di langit. Beberapa gejolak rendah bergema di atas alun-alun saat semua orang melihat kuali obat yang padat. Ini mungkin pertama kalinya mereka melihat begitu banyak kuali obat bermutu tinggi muncul pada saat yang bersamaan. Setelah sebagian besar alkemis telah memanggil kuali obat mereka, beberapa suara mendesis mulai bergema di atas langit. Segera, banyak api naik. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah mereka adalah kembang api, menyebabkan seluruh langit tampak luar biasa cemerlang. Xiao Yan diam-diam duduk bersila di atas platform batu. Dia tidak terburu-buru untuk memperbaiki pil obat. Sebaliknya, matanya sedikit tertutup saat dia mengatur pikiran dalam pikirannya. Pil obat yang ia rencanakan untuk perbaiki selama pertemuan pil ini secara alami adalah pil tumbuh darah tulang, yang ia siapkan sebagai bahan obat. Pil obat ini berada di puncak tingkat ke-7. Jika salah satu halus memurnikannya, itu bahkan bisa maju ke tingkat ke-8. Itu juga bisa dianggap sebagai pil obat tingkat sangat tinggi. Jika dia bisa memperbaikinya, dia harus bisa mendapatkan kualifikasi untuk bersaing dengan semua ahli. Cao Ying tidak segera bertindak baik. Sementara Xiao Yan menutup matanya dan berpikir keras, dia menutup matanya dan memulihkan diri untuk sementara sebelum perlahan memanggil kuali obatnya. Cao Ying memanggil kuali obatnya di depan semua orang sebelum menjentikkan jarinya. Sekelompok api merah, mata menusuk perlahan naik dari telapak tangannya. Api adalah warna merah terang yang sangat menarik perhatian. Bahkan tampaknya sedikit lebih padat daripada darah segar. Sementara nyala api naik, adalah mungkin untuk secara samar-samar melihat sosok kecil melompat di dalamnya seperti roh api. Gumpalan api merah yang luar biasa ini baru saja muncul ketika api di dalam kuali alkemis sekitarnya sedikit berfluktuasi. Orang-orang yang terkejut ini buru-buru memfokuskan pikiran mereka untuk mengendalikan wajah mereka. Setelah itu, mereka melemparkan tatapan kaget pada Cao Ying. Ini, Blood Demon Flame, petik 1. Riak yang tiba-tiba muncul juga menarik perhatian Xiao Yan. Dia mengalihkan pandangannya sebelum menghentikan mereka dengan nyala api berwarna merah darah di telapak tangan Cao Ying. Dia sedikit kaget ketika sok melintas di matanya. Xiao Yan memiliki pemahaman tentang jenis api aneh yang telah dipanggil Cao Ying. Dia telah melihatnya di beberapa buku yang ditinggalkan Yao Lao. Apa yang disebut Blood Demon Flame bukanlah api yang terbentuk secara alami. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah api buatan manusia mirip dengan Life Transformation Flame Xiao Yan. Namun, pembentukan Blood Demon Flame ini sedikit unik karena benda ini tidak terbentuk dari api. Sebaliknya, diperlukan satu untuk mengumpulkan darah dari hampir 1000 afinitas api Magical Beast dan menggabungkan darah afinitas api bersama-sama. Akhirnya, itu akan menggunakan energi afinitas api di dalam darah untuk membentuk api. Api yang terbentuk akan menjadi Blood Demon Flame. Tentu saja, api ini terbagi antara yang kuat dan yang lemah. Faktor yang memisahkan yang kuat dan lemah ditentukan oleh kelengkapan sosok manusia kecil di dalam api. Dari tampang sosok manusia di dalam api di tangan Cao Ying, jelas bahwa itu api ini adalah darah iblis api yang sangat kuat. Itu bahkan mungkin lebih kuat dari Xiao Yan's Life Transformation Flame jika seseorang ingin membandingkannya. Kekuatan Blood Demon Flame cukup hebat. Namun, metode untuk membuatnya terlalu keras. Jika seseorang tidak mendapat dukungan dari kekayaan besar, orang pasti tidak akan dapat mengumpulkan darah hampir 1000 binatang ajaib yang memiliki afinitas api. Klan Cao itu sangat kaya. Mereka mampu membuat Blood Demon Flame ini untuk Cao Ying. Xiao Yan diam-diam menghela nafas. Dengan Blood Demon Flame ini, Cao Ying pasti akan menjadi seperti harimau dengan penambahan sayap. Kesempatan berhasil memurnikan pil akan meningkat secara signifikan. Setelah Cao Ying, Song Qing dan Dan Chen di kejauhan memanggil api mereka sendiri. Api dari keduanya adalah api binatang. Meskipun api mereka tidak bisa dibandingkan dengan Blood Demon Flame milik Cao Ying,
mereka bisa berada di antara bagian atas api binatang. Mereka juga bisa dianggap sebagai pos senjata tenda dalam perbaikan pil. Mendesis. Mata Xiaoyan baru saja ditarik ketika gelombang yang luar biasa panas, dia kenal, tiba-tiba dipancarkan. Dia mengangkat alisnya dan memalingkan kepalanya. Itu mungkin untuk melihat bahwa itu Old Mugu mengepalkan tinjunya. Dedip si flame biru naik. Setelah itu, berubah menjadi ular api yang menari di sekitar tubuhnya. Bang! Petik satu. Ekspresi pasangan alkemis, yang paling dekat dengan Old Mugu, tiba-tiba berubah ketika si Heart Flame muncul karena mereka telah menemukan bahwa itu bagian dalam kuali obat mereka telah bergoyang intens pada saat ini. Setelah itu, suara bang muncul dan interior kuali mereka meledak. Angin panas menyebabkan beberapa orang yang tidak dapat bereaksi tepat waktu, jatuh dari podium batu mereka. Heavenly Flame, petik satu. Banyak tatapan yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun segera melesat setelah melihat adegan ini. Banyak seruan bergema satu demi satu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Flame surgawi dalam pertemuan pil. Old Mugu hanya mengangkat sudut mulutnya menjadi senyum dingin ketika orang-orang yang tidak beruntung itu terlibat. Desi Heart Flame menari di sekitar tubuhnya. Itu muncul seperti kaisar di antara puluhan ribu nyala api, dan itu menerima penyembahan banyak api. Ular api yang si Heart Flame telah berubah menjadi berlama-lama di sekitar Old Mugu. Tampaknya seolah-olah itu bertindak penuh kemenangan. Xiaoyan melirik acuh tak acuh pada Old Mugu yang senyum dinginnya terlihat di sudut mulutnya. Senyum juga perlahan-lahan diangkat ke wajah Xiaoyan. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya dan api berwarna giok tiba-tiba bergegas keluar. Itu berubah menjadi naga api dan memancarkan raungan aneh di si Heart Flame dari jarak jauh. Bang! Petik satu. Desi Heart Flame, yang berkeliaran di sekitar Old Mugu, segera menjadi lamban di tengah gemuruh api hati lotus terapis. Api itu segera bergegas ke telapak tangan tua Mugu di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah itu melarikan diri untuk hidupnya. Bab 1182, mulai dari perbaikan pil. Keributan. Seluruh alun-alun sekali lagi memancarkan gelombang demi gelombang keributan saat mereka melihat pemandangan tiba-tiba yang muncul di langit. Banyak mata yang terkejut meluncur ke naga api hijau giok yang melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan. Api ini bahkan tidak takut pada api surgawi pihak lain. Jelas, nyala hijau giok ini juga harus menjadi semacam api surgawi. Selain itu, posisinya di peringkat api surgawi kemungkinan lebih tinggi daripada api biru tua Mugu. Api hijau giok yang menderu jelas menargetkan Old Mugu. Oleh karena itu, alkemis lainnya tidak terlalu merasa terganggu. Namun, mereka masih merasakan nyala api di dalam kuali obat mereka menjadi lebih ganas saat raungan terdengar. Ekspresi mereka segera berubah. Mereka cukup tidak berdaya di hadapan api surgawi, yang merupakan api terkuat dari semua api. Xuan Kongzi dan yang lainnya di panggung tinggi mengungkapkan ekspresi terkejut di mata mereka saat mereka melihat naga api hijau giok yang dipanggil Xiaoyan. Alis mereka bersatu beberapa saat kemudian saat mereka berbicara dengan agak tidak pasti. Jika saya telah menebak dengan benar, api surgawi dari orang berpakaian hitam seharusnya adalah api hati laut peringkat 15. Api surgawi hijau giok dari Xiaoyan seharusnya memiliki peringkat lebih tinggi dari api hati laut, tapi mengapa aku merasa tidak terbiasa dengan itu? Petik 2. Memang ada sesuatu yang kurang tepat. Meskipun ada warna di antara 15 api teratas yang mirip dengannya, masih mungkin untuk menemukan banyak perbedaan jika seseorang membandingkannya dengan cermat. Wanita cantik itu mengangguk sedikit dan menjawab dengan terkejut, mungkinkah anak kecil ini telah menemukan api surgawi yang baru? Alam yang tak berujung menyembunyikan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Item alami seperti api surgawi bahkan lebih misterius. Peringkat api surgawi mungkin memiliki otoritas yang besar, tetapi itu tidak berarti api surgawi dunia ini hanya terbatas pada apa yang diberi peringkat. Makanya, wanita cantik itu membuat dugaan ini. Saya tidak yakin, namun, saya bisa mencium aroma api inti teratai hijau di dalam nyala api hijau giok, namun posisi api jantung teratai hijau sedikit di belakang api hati laut. Bagaimana mungkin itu bisa menyebabkan si Heart Flame takut itu? Penatua berkulit gelap itu mengungkapkan ekspresi pemikiran saat dia menjawab. Sepertinya anak kecil ini memiliki banyak rahasia.
Pil gathering kali ini akan menjadi sangat menarik. Sudah bertahun-tahun sejak pertempuran antara api surgawi muncul. Xuan Kongzi tersenyum tipis, tapi dia tidak terlalu banyak menyelidiki masalah ini. Wanita cantik dan elder berkulit gelap perlahan mengangguk setelah mendengar kata-katanya. HMPH. Old Mugu melirik api biru tua yang telah menyusut kembali ke tangannya. Setelah itu, matanya menatap Xiaoyan yang jauh dengan cara yang padat. Dia mendengus dingin dan sekali lagi menarik pandangannya. Dia menjentikkan jarinya dan nyala api berdiri di bagian dalam kuali obatnya. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk repot dengan Xiaoyan. Begitu dia menyelesaikan semua tugasnya, dia akan merawat orang yang penuh kebencian ini dengan baik. Xiaoyan samar-samar tersenyum setelah mencukur semangat Mugu tua. Dia akhirnya menarik matanya. Dengan lambaian tangannya, kuali 10.000 binatang yang berwarna merah terang muncul di depannya. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan naga api hijau giok itu bergegas turun dari langit. Akhirnya, ia memasuki kuali obat. Api yang ganas dengan cepat menyebabkan suhu kuali obat sedingin es naik. Setelah suhu di dalam kuali obat berangsur-angsur naik, tangan Xiaoyan menggosok udara dan banyak bahan obat segera terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Akhirnya, mereka tetap tergantung di sekitar panggung batunya. Sekilas, sepertinya ada ratusan. Tingkat komplikasi dalam penyempurnaan pil obat di tingkat pil sekering darah tumbuh tulang tidak terbayangkan. Jika seseorang yang kontrol spiritualnya gagal memenuhi kriteria mencobanya, kemungkinan besar dia akan sakit kepala hanya dengan melihat banyak ramuan obat. Hal yang membuat seseorang semakin sakit kepala adalah bahwa seseorang perlu menggunakan metode yang sangat akurat untuk memperbaikinya. Xiaoyan menjabat tangannya setelah mengeluarkan bahan-bahan ini. 3 kotak giok muncul sebelum dengan lembut mengambang di depannya. Bagian dalam kotak giok ini berisi 3 bahan obat utama yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil sekering darah tumbuh tulang. Ekspresi Xiaoyan menjadi serius setelah mempersiapkan segalanya. Pil sekering darah tumbuh tulang adalah pil obat tingkat tertinggi akan menjadi pil tingkat tertinggi yang pernah dia coba. Itu juga yang paling sulit. Jika seseorang ceroboh, akhir hidupnya kemungkinan besar akan sangat menyedihkan. Bagaimanapun, sesuatu seperti penyempurnaan pil seringkali akan menyebabkan seseorang jatuh dari surga ke neraka dalam sekejap. Metode penyempurnaan dari pil sekering darah tumbuh tulang diam-diam mengalir di sekitar pikiran Xiaoyan seperti air yang mengalir. Semua detail yang perlu dia perhatikan sedang diingat dengan kuat di hati Xiaoyan. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Matanya yang menyipit sedikit terbuka dan ketegasan melintasinya. Dengan lambaian lengan bajunya, beberapa bahan obat dipisahkan dari bagian besar dan dilemparkan ke dalam kuali obat satu demi satu. Setelah bahan obat memasuki kuali obat, mereka dengan cepat layu di bawah suhu yang mengerikan dari Glazed Lotus Heart Flame. Setelah itu, di bawah kendali spiritual Xiaoyan yang sangat kuat, beberapa bahan obat dimurnikan menjadi bubuk obat murni dalam waktu 10 menit. Mereka dibiarkan dengan lembut digantung di sudut kuali obat setelah pikiran melintas di benak Xiaoyan. Setelah menyempurnakan batch pertama bubuk obat murni dengan kecepatan tercepat, ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Tangannya terus melambai dan bahan obat mulai terus-menerus masuk ke dalam kuali obat. Namun, terlepas dari seberapa banyak dan berantakan bahan obat ini, mereka tidak dapat menyebabkan Xiaoyan merasa panik. Selain itu, hal baik tentang maju ke alkemis tingkat 8 akhirnya mulai terlihat. Xiaoyan jelas bisa merasakan nyala api akan segera berubah dengan pikirannya saat dia memperbaiki bahan obat. Setelah itu akan memurnikan bahan obat hingga kemurnian tertinggi. Hal yang menyebabkan Xiaoyan merasakan kejutan terbesar adalah bahwa ramuan obat yang telah dimurnikannya tampaknya telah dicampur secara samar dengan jejak aura spiritual yang sangat samar. Meskipun aura spiritual semacam ini sangat redup, itu masih bisa secara diam-diam tetapi secara signifikan meningkatkan bubuk obat yang dimurnikan. Seorang alkemis tingkat 8 memang luar biasa. Xiaoyan tanpa sadar merasakan kegembiraan melintas di hatinya saat dia merasakan aura spiritual kecil. Aura spiritual kecil ini, yang tercampur, tidak boleh diremehkan. Pil obat yang akhirnya dimurnikan dengan menggunakan bubuk obat ini pasti akan memiliki kualitas yang lebih dari tingkat yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pil obat serupa yang disempurnakan oleh alkemis tingkat 7.
Xiao Yan dengan cepat memurnikan sepertiga dari bahan obat menjadi bubuk obat dan cairan obat dalam waktu setengah jam atau lebih. Ekspresi Xiao Yan masih sangat serius saat memurnikan banyak bahan obat ini. Dia dengan lembut menghembuskan nafas udara saat matanya beralih ke 3 kotak giok di depannya. Dia bisa menyia-nyiakan bahan obat lainnya sesuka hatinya. Namun, dia berusaha sebaik mungkin untuk berhati-hati ketika membicarakan ketiga bahan utama ini. Sebuah kotak giok terbang menjauh dengan jentikan jari Xiao Yan, memperlihatkan pohon anggur kering berwarna hijau giok. Kekuatan hidup yang kaya menyebar darinya. Benda ini adalah salah satu item kunci yang digunakan untuk menyempurnakan pil sekering darah tumbuh tulang, anggur hijau spiritual berusia 10.000 tahun. Xiao Yan ragu sejenak saat dia melihat pohon anggur yang kering ini. Dia melambaikan tangannya dan melemparkannya ke dalam kuali obatnya. Dia buru-buru memfokuskan pikirannya untuk mengendalikan nyala api. Api membakar dengan ganas di dalam kuali obat. Fin spiritual hijau berusia 10.000 tahun yang tampaknya lemah itu tidak menunjukkan perubahan sedikit pun bahkan setelah mengalami suhu setinggi itu. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan dapat menemukan sedikit cahaya fluoresen yang dipancarkan dari pohon anggur kering, mengisolasinya dari suhu tinggi. Semua makhluk cerdas di benua itu memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Ini tidak membuat Xiao Yan terkejut. Selama dia bertahan selama kebuntuan ini, cepat atau lambat dia akan dapat memurnikan anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun. Xiao Yan sedikit menutup matanya sambil mempertahankan apinya. Jika dia ingin memurnikan anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun ini, waktu yang dibutuhkan kemungkinan besar akan banyak. Tentu saja, semuanya memang seperti yang diharapkan Xiao Yan. Perbaikan ini berlangsung selama hampir setengah hari atau lebih. Baru setelah itu fin spiritual hijau berusia 10.000 tahun secara bertahap pecah. Tetesan cairan hijau giok telah menjadi sebagian terlihat di dalam celah-celah. Setelah permukaan fin spiritual hijau berusia 10.000 tahun telah rusak, segala sesuatu menjadi jauh lebih santai. Fin spiritual hijau berusia 10.000 tahun akhirnya berubah menjadi sekelompok cairan hijau zamrud setelah Xiao Yan menghabiskan 1 jam lagi. Itu tetap tertahan dalam nyala api seolah-olah memiliki kehidupan, perlahan-lahan bergoyang saat melakukannya. Xiao Yan menghela nafas lega ketika dia melihat cairan zamrud yang telah diubah oleh fin spiritual hijau berusia 10.000 tahun ini. Dia segera melambaikan tangannya dan banyak bubuk obat dan cairan obat yang tertahan di sudut kuali obat dengan cepat mengalir keluar. Mereka semua dilemparkan ke dalam cairan berwarna zamrud di bawah kendali wajah kuburan Xiao Yan. Langkah awal merger ini dilakukan dengan cukup sempurna oleh Xiao Yan. Sekitar 1 jam atau lebih, sekelompok benda cair muncul di nyala hijau giok. Langkah perbaikan pertama telah berhasil. Bahkan Xiao Yan sendiri cukup terkejut saat ini. Namun, dia juga mengerti bahwa alasan dia bisa mencapai tahap ini sebagian besar karena jiwanya telah maju ke Soul State di Pil Realm. Di masa lalu, segala sesuatunya tidak akan semulus itu bahkan jika dia bisa berhasil. Xiao Yan beristirahat sebentar setelah menyelesaikan langkah pertama. Setelah itu, dia menempatkan semua perhatiannya pada perbaikan berikutnya yang bahkan lebih rumit. Banyak platform batu tergantung di langit. Semua pesaing di dalam platform batu itu saat ini mengendalikan api mereka dengan wajah muram saat mereka memperbaiki pil obat di dalam kuali obat mereka sendiri. Seluruh tempat itu sangat sunyi. Tak terhitung jumlah tatapan berkumpul pada orang-orang sibuk di langit ini. Mereka sedang menunggu kedatangan hari terakhir. Pil Gathering akan mencapai klimaksnya pada saat itu. Juara Pil Gathering juga akan muncul pada hari itu. Meskipun penantiannya membosankan, semuanya berharga untuk momen paling menyenangkan dalam hidup mereka. Bab 1183, Pil Lightning muncul berulang kali. Pil Refinement adalah tugas yang sangat memakan waktu. Tidak jarang seseorang mengolah pil obat selama 10 hari hingga setengah bulan. Orang-orang yang duduk di sini jelas menyadari situasi seperti ini. Karenanya, mereka tak terlihat tidak sabar karena harus menunggu lama. Sebagian besar dari mereka yang bisa bergegas ke Holy Pill City untuk mengamati adalah mereka yang memiliki kekuatan. Mereka juga secara alami memiliki kesabaran yang diperlukan semacam ini. Waktu dengan tenang mengalir di tengah tatapan antisipatif yang tak terhitung jumlahnya.
5 hari berlalu dengan tenang dalam sekejap mata. Kehalusan di langit tampak cukup tenang selama 5 hari ini. Namun, terkadang akan ada suara rendah dan dalam yang keluar. Ini adalah suara ledakan kuali yang dikeluarkan saat masalah muncul selama penyempurnaan. Ada juga sebagian kecil alkemis yang berhasil menyempurnakan pil obat mereka selama 5 hari ini. Namun, ketika pil obat mereka disempurnakan, mereka mengerti bahwa partisipasi mereka dalam kompetisi ini telah berakhir karena pil obat dari tingkat yang lebih tinggi membutuhkan waktu yang lebih lama. Mereka yang menyukai mereka hanya bisa menjadi karakter yang mengisi posisi terbawah. Tatapan seluruh tempat tidak berlama-lama pada sejumlah kecil alkemis yang telah selesai menyempurnakan pil obat mereka. Sebagian besar tatapan berhenti pada Cao Ying, Song Qing, dan beberapa Grandmaster alkemis lainnya dengan reputasi besar. Mereka sadar bahwa persaingan antara orang-orang ini adalah bagian paling menarik dari pil gathering ini. Xiao Yan melakukan kesalahan sekali selama 5 hari ini. Kesalahan yang sangat ceroboh saat menggabungkan ginseng tulang salju membuatnya dengan tegas meninggalkan penyempurnaan dan memilih untuk menyempurnakan lagi. Untungnya, tidak ada kesalahan yang terjadi saat dia menggabungkan ginseng tulang salju untuk kedua kalinya. Bagaimanapun, Xiao Yan hanya menyiapkan 2 set bahan obat. Jika dia gagal, dia harus mencari metode lain. Mata tertutup Xiao Yan perlahan terbuka saat matahari di hari kelima telah terbit ke tengah langit. Ekspresinya serius saat dia melihat bagian dalam kuali obat. Ada 3 kelompok cairan obat. Ketiga hal ini mungkin tampak tidak mencolok, tetapi mereka memancarkan kekuatan obat murni yang terkonsentrasi yang menyebabkan satu guncangan. Ketiga jenis hal ini adalah hasil dari kehalusan Xiao Yan selama 5 hari ini. Saat ini, penyempurnaannya telah berhasil diselesaikan. Selanjutnya, dia perlu menggabungkan ketiga benda ini dengan sempurna dan mengkalsinasi mereka sampai mereka mengambil bentuk embrio sebelum menjadi pil. Merger adalah langkah terpenting dalam perbaikan pil. Apalagi Xiao Yan saat ini tidak memiliki banyak bahan obat. Dia tidak bisa dengan mudah gagal selama merger ini. Jika tidak, dia tidak hanya akan menghabiskan waktu, tetapi kelelahan kekuatan spiritual seseorang juga akan menakutkan. Memperbaiki pil obat dari tingkat ini adalah acara yang cukup melelahkan. Bagaimana bisa bertahan begitu lama? Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kondisi puncaknya. Matanya dengan cepat menatap Cao Ying di kejauhan. Old Mugu dan yang lainnya saat ini sedang mengendalikan kuali obat di dalam nyala api dengan ekspresi serius. Ada riak energi samar yang menyebar dari mereka. Kuali obat dari orang-orang ini bukanlah barang biasa. Mereka menyimpan lebih dari setengah riak di kuali obat. Jika tidak, saya akan bisa menebak dari tingkat apa pil obat yang sedang mereka olah. Xiao Yan sedikit menghela nafas di dalam hatinya saat melihat sikap fokus Cao Ying dan yang lainnya. Dia dengan cepat menarik perhatiannya dan menghirup udara panas dalam-dalam. Matanya yang serius beralih ke bagian dalam kuali obatnya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan Glazed Lotus Heart Flame yang tersisa di dalam kuali obat dengan cepat menyapu, membungkus ketiga jenis cairan obat murni. Langkah penggabungan kekuatan obat memberlakukan persyaratan yang keras pada kemampuan kendali alkemis. Bahkan perubahan tak terduga sekecil apapun selama periode ini akan menyebabkan upaya seseorang sia-sia. Karenanya, langkah ini sangat penting. Xiao Yan dengan jelas memahami hal ini. Oleh karena itu, dia memfokuskan semua perhatiannya. Kekuatan spiritual yang perkasa memenuhi setiap sudut kuali obat. Setiap perubahan kecil di dalamnya akan langsung masuk ke pikirannya. Di bawah perawatan serius Xiao Yan, untungnya tidak banyak kesalahan selama merger. Meskipun proses penggabungan ini sangat lambat, siapa yang berani meningkatkan kecepatan seseorang saat ini? Stabilitas menjadi prioritas dalam segala hal. Waktu yang dibutuhkan untuk menggabungkan kekuatan obat adalah yang terlama di antara semua langkah pemurnian pil. Penggabungan Xiao Yan berlanjut selama hampir 10 hari sebelum akhirnya mendekati akhir. Waktu dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Semakin banyak alkemis yang menyempurnakan pil obat mereka selama periode ini. Karenanya, arena kompetisi dipenuhi dengan wewangian pil yang tidak akan tersebar. Setelah menghirup udara segar, rasa lelah akibat penantian panjang juga tiba-tiba menghilang. Meskipun semakin banyak pesaing yang berhasil menyempurnakan pil obat mereka, tidak ada satupun dari pil obat tersebut yang berhasil mengaduk penampilan pil Lightning.
Yang terbaik di antara mereka hanya mengaduk beberapa awan gelap di langit. Namun, bahkan kilatan petir tidak muncul di dalam awan, apalagi pil lightning yang benar turun darinya. Tidak banyak orang yang merasa kecewa dengan situasi ini karena mereka tahu pil gathering secara bertahap mendekati klimaksnya. Pil obat yang saat ini sedang disempurnakan sudah naik ke tingkat ke-6. Kemungkinan pil obat tingkat 7 yang benar akan berhasil disempurnakan segera. Xiaoyan mengabaikan perubahan di dunia luar. Matanya tidak berkedip karena tetap terkunci di bagian dalam kuali obat. Setelah 10 hari yang panjang dan lambat untuk menggabungkan kekuatan obat, ada benda berbentuk bola bundar seukuran kepalan tangan di dalam api di kuali obatnya. Bola kecil ini terbentuk dari lebih dari 100 kekuatan esensi bahan obat. Namun, pil obat itu masih dalam bentuk embrio. Meskipun tidak bisa disebut sebagai bentuk embrio, langkah penyempurnaan yang paling sulit setidaknya telah berakhir. Selanjutnya, selama kondisi Xiaoyan stabil, dia benar-benar akan dapat memperbaiki pil sekering darah tumbuh tulang ini. Namun, sebelum pil lengkap terbentuk, ia masih membutuhkan waktu pembuatan bir. Bang! Suara guntur yang dalam tiba-tiba bergema di atas langit di atas area yang agak panas. Segera, mata yang tak terhitung jumlahnya dialihkan. Mereka melihat bahwa awan gelap tanpa sadar muncul di langit. Namun, bagian dalam awan gelap ini memancarkan guntur bergemuruh, jelas merupakan tanda pembentukan pil lightning. Pil lightning, ada pil obat tingkat 7 yang akan segera lahir. Petik 2. Keributan menggema di atas stadion ketika semua orang melihat fenomena yang tidak biasa di langit. Segera, tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di platform batu di bawah langit. Seorang pria parubaya sedang melihat awan guntur di langit dengan kegembiraan liar di wajahnya. Dia adalah orang pertama yang menarik pil lightning. Munculnya pil lightning telah menarik perhatian Xiaoyan, yang telah memfokuskan pikirannya untuk menyeduh pil obat. Matanya yang menyipit sedikit melebar. Setelah melirik awan guntur di langit yang jauh, dia menganggukkan kepalanya sedikit. Berdasarkan pil lightning yang lemah ini, kemungkinan pil obat yang dilahirkan haruslah level 7 tingkat rendah. Mata Xiaoyan melirik sebelum ditarik. Tatapannya sekali lagi beralih ke Cao Ying dan yang lainnya dan jantungnya tanpa sadar melompat. Kali ini, dia samar-samar bisa merasakan riak energi yang dipancarkan dari dalam kuali obat beberapa dari mereka. Dari tampang fluktuasi ini, sepertinya pil obat yang mereka saring bukanlah benda biasa. Ada tekanan yang sangat besar. Saya ingin tahu apakah saya akan bisa menjadi juara dengan mengandalkan pil blood fusing tumbuh tulang ini. Jika ini tidak cukup, sepertinya saya hanya bisa. Mata Xiaoyan juga sedikit berkedip saat dia berpikir sampai saat ini. Dia tertawa getir sebelum menarik pikirannya. Siapa peduli? Saat ini, yang paling penting adalah duduk dan mengamati. Hal itu hanyalah taktik terakhirnya. Hanya dalam setengah hari setelah pil lightning pertama muncul, beberapa awan guntur mulai berkumpul di langit lagi. Selain itu, melihat kekuatan awan guntur ini, mereka jelas lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, harus ada pesaing yang telah memperbaiki pil obat dengan kualitas yang lebih baik. Periode waktu berikutnya ini menjadi hidup dengan 2 hingga 3 pil lightnings muncul setiap hari. Kepadatan pil lightnings ini tidak seragam. Namun, berdasarkan tebakan Xiaoyan, pil obat kelas tertinggi seharusnya hanya dari kelas menengah 7. Alun-alun itu juga menjadi sangat hidup karena sesekali pil lightning yang muncul. Keputusasaan beberapa hari sebelumnya telah benar-benar lenyap. Setiap kali pil obat tingkat 7 lahir, itu akan menarik cukup banyak mata yang mengidamkan. Pil obat kelas ini memiliki daya pikat yang sangat besar bagi kebanyakan ahli. Kecuali mereka yang sudah maju ke kelas Dozun. Bang bang bang. Pil lightning, yang biasanya jarang terlihat, telah menjadi hal biasa di langit. Ini menyebabkan cukup banyak orang merasa bahwa ini adalah pengalaman yang membuka mata. Mengikuti aliran waktu, semakin sedikit platform batu dengan api yang masih membumbung. Pada akhirnya, jumlahnya kurang dari 50. Namun, semua orang tahu bahwa mereka yang tersisa pasti eksistensi teratas dalam dunia alkemis di seluruh benua Doki. Jika hal-hal tidak menyimpang dari harapan, juara dari pil gathering ini akan lahir di antara orang-orang yang tersisa ini. Suasana tanpa sadar menjadi serius dan lebih tegang ketika kerumunan menyaksikan api pil yang naik di atas lusinan platform batu. Mereka yang hadir mengerti bahwa persaingan paling ketat akan segera dimulai.
Chapter 1184, para ahli muncul satu lagi. Guntur berguling terus bergema di atas langit biru yang luas ini. Awan tebal memberi satu perasaan yang sangat menekan. Bang! Petik satu. Sebuah kilatan petir raksasa piton berwarna perak tiba-tiba menerobos langit dari awan tebal dan gelap. Secara eksplosif bergegas sebelum diterima dengan paksa oleh sosok manusia di atas panggung batu. Secepatnya, aroma pil seperti zat menyebar. Haha, aku telah berhasil. Petik satu. Pria itu, yang rambutnya sedikit putih, tertawa liar di langit di depan mata semua orang. Tangannya memegang pil obat mata naga yang memancarkan kilau yang memikat. Tak satu pun dari mereka yang hadir menegur orang ini, yang telah kehilangan dirinya sendiri dan tertawa terbahak-bahak. Sebaliknya, ada tambahan panas di mata mereka saat mereka memandangnya. Seorang Grandmaster Alkemis, yang bisa memperbaiki pil obat kelas menengah tingkat 7 pasti akan menerima perawatan VIP dimanapun dia pergi. Saat ini, pil gathering telah memasuki tahap terakhirnya. Saat ini, hanya ada dua jenis orang yang masih terus menyempurnakan pil obat. Tipe pertama adalah mereka yang benar-benar memiliki bakat besar sementara tipe lainnya adalah mereka yang hanya membuat angka. Tentu saja, dalam situasi semacam ini, kelompok pertama memegang mayoritas. Lagi pula, ada sangat sedikit orang dengan wajah cukup tebal untuk mempermalukan diri mereka dalam acara semacam ini. Jika seseorang dengan hati-hati menghitung jumlah api pil yang masih naik di atas platform batu, orang akan menemukan bahwa itu masih ada 36 yang tersisa. Dengan kata lain, masih ada 36 pesaing yang fokus mempersiapkan pil obat yang paling baik mereka tangani. 36 orang ini secara alami termasuk Xiaoyan, Chaoying, Old Mugu, dan Chen, dan para pesaing lainnya yang dipandang sebagai orang-orang yang paling berpotensi untuk menjadi juara pil gathering ini. Xiaoyan duduk di atas panggung batunya. Gemuruh guntur bergema di udara sudah disaring olehnya. Semua fokusnya telah dibuang ke dalam kuali obat. Api hijau giok terbakar dengan kuat di dalam kuali obat. Suhu panas menyebabkan cauldron pil tampak sedikit merah. Semua ini, bagaimanapun, bukan target fokus Xiaoyan. Matanya menatap benda bulat yang berputar perlahan di dalam api. Benda berbentuk bola ini secara alami adalah sesuatu yang merupakan penggabungan lebih dari 100 jenis esens obat. Namun, benda ini menyusut dari ukuran kepalan tangan seukuran telur merpati. Selain itu, bentuknya menjadi bulat dalam api yang menyala. Riak energi yang menyebabkan Xiaoyan merasa terkejut adalah samar-samar yang dibentuk mengikuti menyusutnya objek bola ini secara bertahap. Riak semacam ini sudah melebihi dari pil obat bermutu tingkat 7 biasa. Hati Xiaoyan dipenuhi dengan sukacita atas perubahan semacam ini. Arus dia yakin bahwa itu dia bisa menaikkan pil tumbuh darah tulang ke tingkat ke-8. Xiaoyan menekan sedikit kegembiraan di dalam hatinya dan dengan cepat menstabilkan pikirannya. Saat ini, dia berada di momen paling penting. Dia tidak bisa kehilangan fokus sekecil apapun. Wajah semua orang di platform batu lainnya juga penuh dengan ekspresi serius sementara Xiaoyan sedang menyempurnakan pil obat dengan semua usahanya. Wajah beberapa dari mereka bahkan mengungkapkan pucat. Jelas, kelelahan seperti ini benar-benar sesuatu yang sulit mereka hadapi. Bang! Petik satu. Suatu bagian tertentu dari langit tiba-tiba memancarkan ledakan rendah dan mendalam di depan mata sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya. Hati semua orang segera tenggelam. Tatapan mereka dengan cepat terbang, hanya untuk melihat seorang pria parubaya menatap kuali obat di depannya dengan ekspresi tertegun. Ada riak energi kacau yang dipancarkan dari dalam. Jelas, situasi tak terduga terjadi selama penyempurnaan. Bagaimana ini mungkin? Pria parubaya itu membosankan saat dia melihat kuali obat. Matanya langsung berubah menjadi merah darah. Dia telah bekerja keras selama 20 hari plus hanya untuk semua usahanya sia-sia. Pukulan semacam ini benar-benar terlalu sulit baginya untuk bertahan. Semua orang diam-diam menghela nafas di dalam hati mereka saat mereka menyaksikan ekspresi membosankan dari pria parubaya. Mereka merasa sedikit menyesal atas orang ini. Kegagalan tidak jarang ketika datang ke perbaikan pil. Namun, sedikit kegagalan saat ini akan memutuskan apakah seseorang akan kehilangan kualifikasi untuk bersaing dengan para ahli lainnya. Ada orang-orang yang senang dan mereka yang cemas. Jika ada yang berhasil, tentu saja ada yang gagal.
The Pill Gathering tidak pernah menjadi panggung untuk komedi yang akan dilakukan. Selama sisa waktu, ada orang-orang yang terus menyempurnakan pil obat dengan berhasil di antara 30 ditambah orang-orang yang tetap tinggal. Tentu saja, ada juga yang gagal. Semua orang yang gagal menjadi lebih putus asa tanpa terkecuali. Meskipun mereka mungkin tidak dapat memperoleh posisi 10 besar, bahkan jika mereka berhasil memperbaiki pil mereka, setidaknya akan ada peluang. Namun, jika mereka gagal dalam penyempurnaan mereka, mereka tidak akan memiliki kesempatan sekecil apapun. Para pesaing yang masih bisa tetap pada saat ini adalah orang-orang yang pasti bisa dibandingkan dengan beberapa tetua dari Pill Tower. Beberapa ahli top bahkan pada tingkat yang Elders Pill Tower yang jauh dari mampu mencocokkan. Suasana hati orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di stadion tumbuh lebih baik selama periode waktu ini. Dalam sekejap mata, seorang pesaing, yang mereka anggap sebagai kuda hitam dari temu pil ini, mungkin berakhir dengan kegagalan perbaikannya karena beberapa kesalahan kecil, kehilangan kualifikasinya untuk terus bersaing dalam sekejap mata. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa itu pil penyulingan adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. 5 hari lagi berlalu dengan tenang di tengah antisipasi sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. 9 orang berhasil memperbaiki pil obat mereka selama 5 hari ini. Pil obat kelas tertinggi adalah pil obat kelas 7 tingkat tinggi. Pil obat ini dengan segera menarik pil lightning ketika itu muncul. Suara gemuruh guntur membuat banyak orang merasa takut. Orang yang berhasil memperbaiki pil obat ini adalah seorang lelaki tua dengan wajah lansia. Orang ini mungkin memiliki reputasi di benua itu. Oleh karena itu, tidak terlalu mengejutkan bahwa itu ia mampu menjadi yang pertama untuk memperbaiki pil obat bermutu tinggi tingkat 7. Tentu saja, dengan beberapa orang berhasil, itu wajar bahwa itu beberapa orang gagal. 9 orang berhasil selama 5 hari ini sementara 7 lainnya gagal. Mereka memilih untuk mundur dengan ketidakmauan besar di depan banyak mata yang menyedihkan. Setelah penarikan ke-16 orang ini, dan para pesaing yang telah mundur lebih awal karena beberapa alasan, hanya ada 17 orang yang tetap pada platform batu menyempurnakan pil. Filter waktu sangat akurat. Saat ini, 17 orang yang tersisa, dilihat dari aura mereka, jelas bukan individu biasa. Lencana tingkat terendah di dada mereka adalah dari seorang alkemis tingkat 7 kelas menengah. Tingkat tertinggi secara mengejutkan adalah guru alkemis tingkat 8 yang asli. Alkemis tingkat 8 ini adalah seseorang yang Xiaoyan sangat tidak dikenal. Selain itu, dia tidak pernah memperhatikan orang ini di masa lalu. Jelas, orang ini sengaja menyembunyikan auranya. Alkemis tingkat 8 yang tidak dikenal ini adalah seorang pria tua berambut kelabu. Wajah manusianya seperti kulit jeruk. Jelas, dia juga harus ahli dari generasi yang lebih tua. Meskipun penampilan luarnya kurang, wajahnya selalu ditutupi dengan senyum hangat, memberinya penampilan yang lebih menyenangkan daripada Old Mugu. Waktu adalah filter terbaik. Itu dapat menghilangkan yang kurang dari ribuan pesaing dan memungkinkan para ahli sejati untuk tetap. Tidak disangka bahwa itu Old King Hua selamat. Kelompok Xuan Kongzi di panggung yang tinggi melihat pada pria tua berambut kelabu yang akhirnya terungkap dari lautan manusia. Mereka sedikit terkejut dan segera saling memandang. Mereka semua merasa sedikit tidak berdaya. Orang tua ini benar-benar dapat mempermalukan dirinya, melihat fluktuasi di dalam kuali medianya, kemungkinan pil obat tingkat 8. Wanita cantik itu mengangguk pelan ketika dia berbicara. Keinginan paling berharga dari orang tua ini adalah untuk mendapatkan jenis api surgawi. Saat itu, ia dan Yao Chen tetap berada di tempat yang mengerikan itu selama beberapa tahun. Namun, Yao Chen masih orang yang menemukan Flamebon Chilling. Dia tentu saja akan datang dan mencobanya sekarang karena dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan api-api 3000. Elder yang berkulit gelap itu mengenang. Xuan Kongzi tanpa daya menggelengkan kepalanya. Setelah itu, matanya tiba-tiba berubah menjadi platform batu tertentu. Blackmu yang berpakaian hitam memfokuskan perhatiannya dan memperbaiki pil obatnya di tempat itu. Aura orang ini tetap tersembunyi bahkan sampai sekarang. Terlebih lagi, wajahnya sepertinya telah diubah. Aku bertanya-tanya siapa saja ahli itu? Petik 1. Bersama apakah itu menyamarkan beberapa orang tua yang tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri? Wanita cantik itu merajut alisnya dan bertanya-tanya.
Tidak ada ide. Namun, dia pasti tidak akan bisa menyembunyikan auranya begitu bentuk pil obat embrio terbentuk. Pada saat itu, seseorang akan tahu dengan sekilas, tidak apa-apa selama dia bukan anggota Aula Souls. Petik 1. Wanita cantik dan yang lainnya mengangguk setelah mendengar ini. Angin liar bersiul di atas langit biru. Awan gelap telah tersebar. Namun, guntur terus muncul untuk waktu yang tidak diketahui. Adegan aneh ini menyebabkan cukup banyak orang diam-diam merasa tercengang. Namun, semua orang yang memiliki pengalaman sadar bahwa itu suara gemuruh ini tidak jatuh dari langit. Sebaliknya, mereka dipancarkan dari kuali medis pada platform batu. Bang! Petik 1. Suara rendah dan dalam tiba-tiba muncul. Sebelum semua orang bisa dengan cepat mengalihkan mata mereka merasakan riak energi yang megah tiba-tiba melonjak dari platform batu dengan cara yang seperti kilat. Setelah lonjakan energi ini, awan gelap di langit langsung berkumpul sebagai ular perak yang tak terhitung jumlahnya bergoyang ke segala arah. Ini Song King? Petik 1. Beberapa orang bermata tajam akhirnya melihat Song King, yang duduk bersila, tiba-tiba berdiri. Dia melihat awan tebal dan gelap di langit dengan semangat tinggi. Ini jelas perbuatannya. The Pil Lightning yang muncul kali ini bahkan lebih liar dan lebih kejam dibandingkan dengan Pil Lightning sebelumnya. Ini sudah cukup membuatnya merasa bangga. Ini sebenarnya adalah pil obat kelas atas tingkat 7. Sepertinya kualitasnya bahkan lebih tinggi dari pil obat kelas atas tingkat 7 yang muncul sebelumnya. Petik 1. Song King mengangkat tangannya perlahan di tengah-tengah petir di seluruh langit. Sebuah pil obat yang luar biasa bulat, seperti mutiara malam yang cerah, diangkat tinggi. Pil Lightning di langit muncul pada saat ini. Setelah mendengar seruan dari banyak orang bercampur dengan guntur keras, senyum liar perlahan-lahan terangkat di wajahnya. Segera, tatapannya, yang mengandung sedikit provokasi, ditembak ke platform batu yang jauh. Tempat itu adalah tempat Xiaoyan berada.